Semua menangis malam ini melihat Pak Prabowo, karena semakin dekat pemilihan presiden, semakin banyak pula fitnahan yang dilontarkan oleh pendukung 01 dan 02 terhadap Pak Prabowo. Kita sebagai pendukung Prabowo jangan mudah percaya terhadap apa yang mereka sampaikan. Sangat mengejutkan karena ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo Gibran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Prabowo pasti menang. PSI akan masuk parlemen, suara PDIP akan turun, kata Andi Wijayanto, itu yang dinyatakan Pak Jokowi. Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Wijayanto mengaku sempat bertemu dan berbincang dengan Jokowi 2 hari sebelum Gibran Raka Buming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Setidaknya ada 3 poin yang disampaikan oleh Jokowi yakni, Prabowo pasti menang, Partai Solidaritas Indonesia akan masuk parlemen dan suara PDI Perjuangan akan turun. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, PSI akan masuk parlemen, nomor 3, suara PDIP akan turun, itu yang dinyatakan Pak Jokowi. Di situ Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya, kata Andi. Andi mengaku dirinya tak keberatan dengan pernyataan Jokowi soal kemenangan Prabowo dan PSI. Namun, ia tak terima dengan ucapan Jokowi yang mengatakan suara PDIP akan turun. Padahal, Jokowi sendiri masih berstatus sebagai kader di partai yang membesarkan namanya itu. Saat itulah Andi merasa bahwa dirinya harus membuat keputusan berbeda jalan dengan Jokowi. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDIP turun di situ saya masalah. Dalam hati Bapak masih kader kenapa membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Di situ kemudian ya saya harus beda, bebernya. Saya diam saja, mendengar, selesai, saya pulang cenderung tidak mengatakan apa-apa, timpal Andi. Sekedar tahu, bahwa Pilpres 2024 diikuti 3 paslon yakni nomor urut 1 Anies Muhaimin yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, nomor urut 2 Prabowo Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju, dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang diusung Koalisi PDI Perjuangan. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Yakin hal baik Jokowi ada di Prabowo Gibran, Marwarar Sirait umumkan masuk Gerindra. Pada kampanye akbar di Gelora Bung Karno atau GBK Sabtu kemarin, ex-politisi PDIP Marwarar Sirait, membawa lebih 10.000 relawan sahabat Bang Ara. Ara adalah nama panggilan Marwarar. Dalam kesempatan itu, Ara dan para relawannya tersebut juga mendeklarasikan semangat dan kebulatan tekad memenangkan Prabowo Gibran sekali putaran di Pilpres 2024. Ara juga mengapresiasi dan merasa bangga atas semangat relawan sahabat Bang Ara di Jakarta untuk memastikan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran di DKI Jakarta. Kita percaya yang dapat melanjutkan hal-hal baik dari Pak Jokowi adalah Prabowo Gibran, kata Marwarar Sirait, dikutip Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024. Diyakininya juga, bahwa bersatunya Jokowi dan Prabowo sebenarnya adalah pesan persatuan, juga pesan kerukunan dan perdamaian, setelah keduanya saling berhadapan pada 2 kali Pilpres yakni 2014 dan 2019. Sekarang kalau Jokowi dan Prabowo bergabung kita yakin akan menang sekali putaran, jadi kita pendukung Jokowi dan Prabowo bergabung. Indonesia akan rukun, Indonesia damai. Jadi 20-30 tahun lagi, anak-anak kita akan melihat contoh tentang kerukunan dari 2 orang yang pernah bersaing tapi bisa bersatu UTK Indonesia, kata Ara. Di atas panggung itu juga, Marwarar Sirait mengumumkan kalau dirinya sempat ditanya oleh Prabowo Subianto, kapan masuk Partai Gerindra. Prabowo saat ini selain sebagai capres juga sebagai Ketua Umum Gerindra. Dia sempat bertanya ke para relawannya, dia juga pertama kali mengibarkan bendera Partai Gerindra. Ara diarak menaiki Sisingaan, menuju Stadion Utama GBK. Hari ini saya pastikan saya terima ajakan Pak Prabowo untuk memenangkan Partai Gerindra di pemilu 2024, katanya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Viral curhatan warganet pindah dari kampanye akbar Anies Cak Imin ke Prabowo Gibran, kaya di Rukiah dan kelaperan. Kemarin paslon nomor urut 01 Anies Baswedan Cak Imin dan paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran sama-sama menggelar kampanye akbar jelang hari H pencoblosan. Berbeda tempat, Anies Cak Imin menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium dan Prabowo Gibran menggelar kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno.
Berbagai drama kampanye akbar yang menggelitik dari kedua paslon pun muncul dan beredar di media sosial. Salah satunya adalah pengakuan dari para warganet yang mulanya menghadiri acara kampanye akbar Anies Cak Imin kemudian memilih pindah ke acara kampanye akbar Prabowo Gibran. Pengakuan para warganet tersebut salah satunya diunggah oleh akun TikTok. Dari berbagai pengakuan para warganet yang hadir ke acara kampanye akbar tersebut diketahui alasan banyak yang pindah dari kampanye paslon 01 ke kampanye paslon 02 lantaran terkait dengan acara yang disuguhkan. Sebagai informasi, paslon 01 yakni Anies Baswedan Cak Imin menggelar acara kampanye akbar diawali dengan pengajian kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari beberapa pengisi acara. Termasuk ada beberapa artis ibu kota yang mengisi kampanye Anies Baswedan Cak Imin, salah satunya The Massive dan masih banyak lagi. Akan tetapi rupanya hal itu justru yang menjadi pemicu banyak peserta kampanye yang kemudian memilih pindah ke acara Prabowo Gibran yang digelar di GBK. Apalagi, banyak juga warganet yang menuturkan bahwa di kampanye Anies Cak Imin, tidak ada konsumsi untuk para partisipan dan bahkan diimbau membawa makanan dan minuman dari rumah. Lain di acara kampanye akbar yang digelar oleh Prabowo Gibran, seperti unggahan Gibran melalui akun TikToknya terlihat berbagai makanan dan minuman disediakan gratis bagi seluruh peserta kampanye. Momen perbandingan kampanye akbar Prabowo Gibran dan Anies Cak Imin ini pun viral di TikTok dengan hashtag JISVSGBK. Berita selanjutnya, Ketua TKN bantah keras isu liar soal Gibran Rakabuming akan jadi presiden usai 2 tahun menjabat. Kekhawatiran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tampak disalahartikan oleh warganet sehingga muncul isu tidak sedap. Perlu diketahui, viral isu bahwa cawapres Gibran Rakabuming disebut hanya akan menjabat 2 tahun usai terpilih di Pilpres 2024. Namun, Ketua Tim Kampanye Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, Rosan Ruslani membantah keras isu tidak sedap itu. Isu yang disebarkan lewat pernyataan Koni Rahakundini Bakri menyebut Gibran Rakabuming sudah didesain untuk jadi presiden usai 2 tahun menjabat. Rosan Ruslani mengatakan bahwa pernah ada pertemuan dengan Koni di November tahun 2024. Tetapi, ia mengatakan tidak pernah memberikan opini seperti Gibran Rakabuming hanya 2 tahun menjabat. Sehingga, menurut Rosan, Koni tampaknya membuat informasi sesat atau hoaks. Pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Beliau mengatakan, ini bagaimana kalau sudah 2 tahun? Atau kalau tiba-tiba Prabowo, saya ini orang intelijen, bisa saja Pak Prabowo diracun, bisa lebih cepat, itu gimana? Dia bilang begitu, kata Rosan di media center Prabowo Gibran, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Saya bilang, Bu, sudahlah, itu tidak pantas, ya sudahlah, kita sih enggak ada pikiran seperti itulah. Janganlah imbuhnya. Rosan mengatakan justru Koni meminta jabatan dalam pertemuan November tahun 2024 tersebut. Ia mengklaim Koni meminta dijadikan wakil menteri luar negeri ataupun wakil menteri pertahanan. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tetapi kalau ibu bekerja untuk Pak Prabowo, mungkin ada pilihan lain, silakan disampaikan ke beliau, ujarnya. Rosan Ruslani tidak sangka bahwa Koni bisa mengeluarkan pendapat seperti itu. Namun, Rosan tak mau menempuh jalur hukum atas pernyataan Koni. Dia hanya ingin menjelaskan hal itu ke masyarakat.